Jurnal Bangsawan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di ruang kerja KUPT yang berada di lokasi Jalan Jenderal Sudirman, Kota Parangtribuan untuk melakukan koordinasi ataupun kilas info tentang pelaksanaan pembangunan, perawatan, dan pemeliharaan jalan khusus KUPT di BUPR Kota Parangtribuan. Kita nantikan informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Kasih Hasibuan KUPT secara rinci, objektif, karena kita selama ini selalu berasumsi bahwasannya jalan yang ada di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Parangtribuan, dan lingkar Tabaksel selalu dalam kondisi yang kurang baik. Apakah anggarannya yang kurang memungkinkan atau memang kualitas jalannya yang kurang berkualitas? Untuk itu, berdasarkan penjelasan, kita akan melakukan analisis sesuai dengan fakta-fakta. Oke, Pak Dasul, silakan Pak Dasul mohon penjelasan tentang progres ataupun anggaran yang diwujudkan pemerintah provinsi untuk wilayah KUPT. Pak Dasul, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semua. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri, nama seperti yang disampaikan tadi Daksu Poso Elsaban Hasibuan, di mana saat ini menjabat sebagai Kepala UPT BUPR Parangtribuan. Terkait dengan wilayah kerja, perlu kami sampaikan juga untuk UPT BUPR Parangtribuan itu mencakup wilayah Kota Parangtribuan dan juga Kabupaten Tapanuli Selatan, di mana menyangkut jalan di Kota Parangtribuan itu ada 3 ruas, yaitu yang pertama Ahan Sution, kemudian Hutan Baru Batu Tua, kemudian Hutan Baru Harapan. Hutan Baru Harapan, di mana panjangnya itu lebih kurang sekitar 32 km-an. Kemudian untuk wilayah Tapanuli Selatan itu ada 5 ruas jalan, di mana yang pertama itu Benggeng Maranca Sipiro, kemudian Sipiro Simpang Tandosan, selanjutnya Simpang Tandosan Batas Taput, Simpang Tandosan Simpang Ambas Pangimbar, kemudian ruas yang terakhir itu Pangimbar Batas Pangdam, di mana dengan panjang lebih kurang 113 km-an. Namun sampai saat ini kami juga menangani sumber daya airnya, kemudian untuk daerah irigasi dan juga keciptakaryaannya, di mana terkait dengan irigasinya juga ada beberapa daerah irigasi. Yang pertama itu sesuai dengan Kemen, daerah irigasi Burulap, kemudian daerah irigasi Sipiro Komplek, kemudian daerah irigasi Tamusila. Di mana sampai saat ini terkait dengan jalan itu perlu kami sampaikan, baik itu wilayah Parangtribuan dan juga Tapanuli Selatan, kondisi baiknya sampai saat ini dia hanya sekitar 60,9%. Kemudian sisanya itu termasuk rusak ringan dan rusak berat. Jadi mencakup kondisi tersebut, di mana kalau kita saksikan langsung ke lapangan itu memang sudah sangat-sangat layak untuk diperbaiki atau direhabilitasi. Karena terkait dengan hal itu sangat membantu terkait dengan transportasi, karena Kota Parangtribuan ini merupakan lintasan. Kemudian dengan tamselnya juga di beberapa ruas jalan itu juga sebagian merupakan jalan alternatif. Jadi terkait dengan hal itu juga untuk tahun 2025 ini BUPR Provinsi Sumatera Utara melalui UPT BUPR Parangtribuan itu mengalokasikan dana terkait dengan kebinamargaan itu. Yang pertama perbaikan jembatan Ahan Sution, kemudian pembangunan jembatan Sungai Aik Sepage yang ada di Tapanuli Selatan. Dan untuk sumber daya airnya di tahun 2025 ini ada dia pembangunan perkuatan tebing Sungai Rukare, di mana tebing Sungai Rukare posisi saat ini keadaan rusak sehingga irigasi Rukare itu terutama di saluran primer itu mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan pengamanan melalui tembok kekuatan. Jadi untuk kondisi-kondisi yang ada di Kota Parangtribuan dan juga Tapanuli Selatan, sampai saat ini anggaran yang dikhususkan melalui UPT BUPR itu terhadap 3 lokasi kegiatan tadi itu berjumlah sekitar lebih kurang 32 miliar. Termasuk irigasi. Termasuk irigasi. Namun sesuai dengan kondisi yang ada, terutama untuk ruas jalan, itu sebenarnya sangat butuh biaya yang lumayan besar. Ahan Sution itu mengalami kerusakan berat, itu lebih kurang 2,7
2,7 miliar. Ya 2,7 miliar, sehingga dikalkulasikan itu sekitar dana sekitar 18 miliar. Dan untuk Hutan Baru Batunya Dua sendiri, itu kondisi rusak beratnya itu mencakup 4 sekitar tahun 2003 telah dilaksanakan 1,5. Untuk 2020 selanjutnya diharapkan itu pembangunan sekitar 4,5 kilometer lagi. Berarti tinggal berapa persen lagi tuh Pak ya? 30% lagi ya? Dengan kondisi saat ini sekitar 30%, 25 sampai 30%. Dan untuk Tapanuli Selatan sendiri, ini masih sangat besar, Ada perbaikan Karena lagi ke 50% lagi ya? sekitar 40 di Lampung Selatan, karena masih ada beberapa wilayah atau beberapa desa itu sampai saat ini masih merupakan jalan underlap, kemudian ada lagi jalan tanahnya, Jalan tanah. gitu. Termasuk dia di Kota Padas juga ruas Hutan Baru Panopan. Nah, itu juga masih ada. Dibuka ya Pak ya? Ya, Sudah dibuka tapi belum dilaksanakan. tapi belum dituntaskan sampai saat ini. Nah, jadi harapannya ke depan dengan kondisi-kondisi yang ada ini, terutama menyangkut dengan anggaran yang ada itu Tidak memungkinkan. tidak memungkinkan untuk memenuhi keinginan masyarakat umum dan juga keinginan kita bersama gitu Pak. Ya. Para sahabat, itulah tadi penjelasan daripada KUPT bahwasanya Kota Padang Sidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan sangatlah membutuhkan untuk rehabilitasi, perbaikan ataupun rekonstruksi, karena di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan ruas jalan 115 lebih kurang ya 15 meter itu 40% dalam kondisi rusak parah, rusak sedang dan rusak ringan. Artinya anggaran yang perlu kita kucurkan untuk perbaikan di jalan Kabupaten Tapanuli Selatan itu sangat dibutuhkan. Itu adalah merupakan salah satu perjuangan kita bersama, khususnya adanya DPR ataupun DPR RI yang peduli dan ikut andil. Karena kalau KUPT dia melaksanakan progres, melakukan pengawasan, mengajukan anggaran. Kalau anggaran itu bisa disetujui atau tidak, itu nasibnya adalah di DPR. Jadi apapun ceritanya, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidimpuan, khusus jalan provinsi, nasibnya adalah di DPRD Sumatera Utara. KUPT melakukan pengawasan, mengajukan anggaran, dan melaksanakan progres lainnya. Ruas jalan 115 km, di Kota Padang Sidimpuan lebih kurang 30 km. Kemudian ada lagi sarana-sarana yang harus memang mereka awasi lagi atau melaksanakan pembangunan seperti pengairan. Jadi KUPT ini mengawasi atau melaksanakan satu proyek tentang pengairan ya Pak ya. Kemudian tentang jalan di Kota Padang Sidimpuan di Tapanuli Selatan. Anggaran yang dikucurkan hanya 30 miliar. Jadi Padang Sidimpuan, Tapanuli Selatan, budget yang disetujui oleh DPR Sumatera Utara 30 miliar. Tidak terasa Pak kalau cuma 30 miliar. Tapanuli Selatan butuh pembangunan sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. 40% terjadi kerusakan. Minimal ini harus terpenuhi 50-50 dan bisa disambung dengan tahun depan 50-50 sehingga clear and clear persoalan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidimpuan. Nah, salah satu hal yang sangat histeris yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya Kota Padang Sidimpuan itu adalah kotanya sirkel. Artinya dia merupakan salah satu kota transit. Tapteng merasakan, Riau merasakan, Penyambungan merasakan, Gunung Tua juga merasakan ketika di Kota Padang Sidimpuan ini terjadi kerusakan jalan. Begitu juga dengan Kabupaten Tapanuli Selatan. Saya rasa itu yang perlu kita perhatikan dan perlu cermati oleh masyarakat, oleh publik, dan oleh perwakilan masyarakat yang duduk di DPRD Provinsi Sumatera Utara dan DPR yang ada di DPR RI. Saya rasa hal ini adalah merupakan fenomenal yang selalu kita menyalahkan di satu objek, ternyata ada objek yang tidak terpenuhi. Apa objek yang tidak terpenuhi? Anggaran yang tidak memungkinkan dan sangat minim di Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidimpuan. Ini akan menjadi pemikiran kita bersama. Saya rasa ada hal-hal yang lain kira-kira KUPT yang perlu disampaikan dalam hal ini. Ya, harapannya ke depan terkait apa yang telah saya sampaikan tadi maupun yang disampaikan oleh Bung Bangsawan, Ya. supaya terkait dengan Kota Padang Sidimpuan dan juga Kabupaten Tapanuli Selatan itu hendaknya adalah hubungan besar yang ada di samping oleh Bung Bangsawan tadi, sehingga ke depan
untuk fasilitas terkait dengan PT-UAN baik bina marga, sumber daya air dan cipta karya yang ada di Kota Padang Sidempuan dan juga Kabupaten Lampung Selatan itu bisa terbangun secara maksimal. Walaupun dengan secara berkala ya, bertahap ya. Walaupun dia dilaksanakan secara bertahap. Nah, itu harapan kami. Sehingga nanti masyarakat yang ada di Kota Padang Sidempuan dan juga Lampung Selatan, khususnya masyarakat yang melintasi Kota Padang Sidempuan bisa merasakan manfaat pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui PT PUPR Kota Padang Sidempuan. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oke, Bapak KUPT, terima kasih banyak penjelasannya. Salam sukses dari Bangsawan TV. Semoga perjuangan kita ke depan untuk Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidempuan ini dapat terwujud ketika kita memang bersama-sama menganut azas-azas musyawarah dan mufakat. Dengan musyawarah masyarakat mengajukan sangat dibutuhkan di sektor pengairan dan jalan, kemudian jembatan, begitu juga pihak DPRD ya Provinsi Sumatera Utara harus memikirkan tentang persoalan ini. Begitu juga terhadap Bapak Gubernur, Bapak Bobi Nasution, mungkin yang putra Sumatera Utara ya, putra Sumatera Utara tentunya harus memikirkan bagaimana nasib Sumatera Utara dan Kota Padang Sidempuan Tapsel itu adalah merupakan lintasan primadona tingkat nasional karena itu adalah jalan nasional. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan daerah. Demikian yang disampaikan, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak KUPT. Selanjutnya kita akan membuat satu studi apa yang terjadi sebenarnya di kota dan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Bersama langkah Bangsawan akan melaksanakan link-link sesuai dengan progres yang diajukan atau permintaan masyarakat dan mendukung pembangunan atas keinginan publik, keinginan kita bersama. Demikian disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan ekstensi kami berikutnya. Terima kasih Pak Bupati sekali lagi. Terima kasih atas dukungan para sahabat semuanya. Dukungan Anda adalah merupakan aset perjuangan kami.